Bahkan di Indonesia sudah ada dari tahun 1912. Walaupun akhirnya dibuka kembali pada tahun 1977, ini mencerminkan bahwa Indonesia cukup lama ya, lebih dari 100 tahun tuh sebenarnya bangsa ini sudah mengenal yang namanya pasar modal. Wah. Halo teman HR, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Haryajit Ramlan di HR Room. Topik kali ini kami akan membahas untuk membuat semua lebih mengenal pasar modal lebih dalam lagi, ditambah dengan penjelasan detail yang akan saya jelaskan. Sebelum saya jelaskan, teman HR bisa untuk like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel ini ya. Bagaimana jatuh bangunnya industri pasar modal di Indonesia? Diawali dengan pasar modal pertama di dunia itu yang ada di Belanda, yaitu di Amsterdam Stock Exchange di tahun 1602. Saat itu AC namanya ya, yang akhirnya berganti nama menjadi Euronext Amsterdam. Kenapa ada AC ya pada saat itu ya? Nah, AC ini hadir untuk memperdagangkan saham dan obligasi yang dicetak oleh VOC. Karena persekutuan dagangnya yang begitu banyak ya, yaitu pedagang rempah-rempah yang mempunyai jalan perdagangan tersendiri, dan ini menyebabkan persekutuan yang kuat. Oleh karenanya VOC hadir untuk memfasilitasi persekutuan ini dengan membuat AC di Belanda. Inilah dokumen saham tertua di dunia yang ditemukan di Amsterdam. Ini bisa dilihat juga di website Historia. Jika di Belanda, dokumen ini bernama andil atau saham. Surat saham ini senilai 600 gulden dibeli pada tanggal 6 Oktober 1606. Wow. Siapa yang beli? Tunis Jengs, seorang penjual rempah-rempah yang kemudian menjual ikan haring dan menetap di Amsterdam pusat. Sekarang saham tersebut akan bernilai 10.000 euro atau setara dengan 160 juta. Dokumen ini sempat loh dipamerin di Amsterdam pada tanggal 6 sampai 18 Oktober 2015. Lalu bagaimana dengan bursa efek di Indonesia ya? Pengen tahu aja ya? Oke, kita lanjut. Desember 1912, pasar modal sudah hadir di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Bursa efek pertama di Indonesia itu dibentuk pada pemerintahan di Batavia ya oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu pada Desember 1912. Nah, oke, kita bergerak lagi. 1914 sampai dengan 1918, selama periode ini bursa efek relatif baru dan tidak jelas bagaimana dampak perang yang terjadi pada saat itu, terkait juga tentunya operasionalnya. Namun, kemungkinan perang akan berdampak pada bursa sebagai akibat dari perubahan pasar keuangan global dan pola perdagangan, sehingga bursa efek pada masa itu ditutup sementara. Kemudian 1925 sampai dengan 1942. Nah, ini bursa efek di Jakarta dibuka kembali ya bersama dengan bursa efek di Semarang dan di Surabaya. Nah, di awal tahun 1939, bursa efek di Semarang dan Surabaya kembali ditutup karena isu politik Perang Dunia Kedua yang terjadi pada saat itu. Dan 1942 sampai dengan 1952, bursa efek di Jakarta juga ditutup. Karena apa? Karena dampak ya adanya Perang Dunia Kedua juga. Oke. Kita masuk di 1952, adanya program nasionalisasi yang ada pada saat itu setelah Indonesia merdeka. Perusahaan Belanda ini yang akhirnya menyebabkan bursa efek semakin tidak aktif. Lalu pada tahun 1956-1977 ya, di periode ini bursa efek bisa dikatakan beroperasi sebagai bursa kecil dengan kegiatan perdagangan yang terbatas. Bursa tersebut terutama memfasilitasi perdagangan saham perusahaan Indonesia dengan fokus pada pertambangan dan perkebunan. Nah, barulah bursa efek itu resmi didirikan pada tahun 1977 dengan nama Bursa Efek Jakarta. Namun asal-usul ini ya dapat kita telusuri kembali di tahun 1910-an ya, ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan bursa saham di Batavia yang sekarang dikenal nama dengan Jakarta. Pada awal 1960-an, terdapat pertukaran informasi sehingga lonjakan aktivitas perdagangan sebagai hasil dari upaya pemerintah untuk mempromosikan investasi di sektor swasta. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan liberalisasi ekonomi yang menyebabkan peningkatan investasi asing di Indonesia dan
pertumbuhan jumlah perusahaan yang terdaftar di bursa. Namun, ketidakstabilan ekonomi dan politik pada saat itu akhirnya 1960-an dan awal 1970-an menyebabkan penurunan aktivitas pasar saham. Pertukaran juga menghadapi tantangan karena kurangnya regulasi dan transparansi yang menyebabkan aktivitas pada saat itu ada penipuan dan perdagangan orang dalam. 10 Agustus 1977. Nah, kita bergerak ke sana. Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Bursa Efek dijalankan di bawah Bapepam. Nah, ini singkatan dari Badan Pelaksana Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go publiknya Semen Cibinong sebagai emiten pertama di tahun tersebut loh ya. Kemudian kita bergerak lagi 1977 sampai dengan 1987. Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu, ditandai dengan sejumlah emiten yang hanya mencapai total 24 emiten, kecil banget ya di tahun 1987. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan dengan instrumen pasar modal pada saat itu. Nah, 1987 adanya Pakdes 87 yang dikenal dengan ditandai hadirnya paket Desember ya 1987 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing juga bisa masuk ke Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal. 1988 sampai dengan 1990 terdapat lagi nih paket deregulasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Pintu Bursa Efek Jakarta terbuka untuk asing dan aktivitas bursa mulai terlihat terjadi peningkatan. 2 Juni 1988 terdapat Bursa Paralel. Wah, ini baru Bursa Paralel Indonesia mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek atau dikenal dengan PPUE, sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer. Nah, di tahun 1988 pemerintah kembali mengeluarkan paket Desember biasa dikenal dengan Pakdes 88 yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. 16 Juli 1989, Bursa Efek Surabaya mulai beroperasi. Dia kenal dengan BES yang dikelola oleh perusahaan terbatas milik swasta yaitu dengan nama PT Bursa Efek Surabaya. Nah, bagaimana dengan tanggal 13/1992 Bapepam sudah berubah fungsi ya menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini akhirnya diperingati sebagai HUT ya, hari ulang tahun Bursa Efek pada tanggal 13 Juni 1992. Bursa Efek masih beroperasi. Namun aktivitas perdagangan dan kinerja bursa tersebut secara keseluruhan pada hari itu tidak tersedia untuk umum karena pada saat itu Bursa Efek Jakarta belum memiliki perdagangan elektronik. Perdagangan itu baru dilakukan secara manual dan catatan disimpan dalam buku besar yang secara fisik ya. 22 Mei 1995, sistem perdagangan saham di Bursa Efek dilaksanakan dengan sistem komputer JATS, Jakarta Automatic Trading System. Kemudian 10 November 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini diberlakukan pada Januari 1996. Nah, di tahun 1995, Bursa Efek ini bisa dikatakan didirikan ya pada tanggal 7 Desember 1995 melalui penggabungan dari Bursa Efek Surabaya, Bursa Efek Jakarta. Nah, akhirnya ini menjadi Bursa Efek Indonesia dan ya seperti yang terlihat sekarang ya yang berkantor ya di SCBD di Jakarta. Di tahun 2000, sistem perdagangan tanpa warkat atau biasa dikenal dengan stripless trading mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. Bergerak kemudian 2 tahun berikutnya, di tahun 2022, Bursa Efek Jakarta mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh yang biasa dikenal dengan remote trading. Nah, kemudian bagaimana di tahun 2007 penggabungan Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Di tahun 2009 tepatnya 2 Maret terjadi peluncuran perdagangan sistem
yaitu Judge Next G. Ini generasi Jakarta Automatic Trading Systemnya ini sudah diganti dengan teknologi yang lebih canggih lagi. Berikutnya di tahun 2018 ya, jumlah investor di Indonesia, wow ya, di pasarnya sudah naik jadi 1,6 juta, karena pada saat itu juga di tahun 2018 itu ada 57 perusahaan pendatang baru yang melantai di pasar modal. Berikutnya di tahun 2019 pertumbuhan investor terus mengalami peningkatan, bahkan meningkat sampai 53% yang akhirnya mencapai 2,4 juta investor. Bursa Efek Indonesia mencatatkan 55 perusahaan melakukan IPO pada saat itu ya. Jadi lumayan besar juga ya. Di tahun 2009 jumlah ini menurun ya dibanding 2 tahun sebelumnya. Tapi kalau menurut saya sih udah angka yang bagus banget ya. Bagaimana di bulan Mei 2020? Nah, ini jumlah investor sudah kembali naik lagi 2,8 juta atau telah tumbuh 13% di akhir tahun 2019 ya dibandingkan akhir tahun 2019. Angka ini tersebut menunjukkan bahwa adanya pandemi COVID-19 tidak menurunkan jumlah investor di Indonesia. Di tahun ini malah tercatat juga 51 emiten yang melakukan IPO. 2021 kita juga melihat bahwa kinerja pasar modal Indonesia selama tahun ini menunjukkan kinerja yang stabil dan membaik, tercermin antara lain. Satu ya, kita lihat dari stabilitas aktivitas perdagangan yang lumayan ramai, jumlah penghimpun dana dan jumlah investor retail terus mencapai rekor tertingginya. Hal tersebut ini bisa terlihat dan dibuktikan dengan bertambahnya emiten yang go public ya, yang mencapai 54 emiten. Nah, di tahun 2022 ini ya, yang kemarin ya, dengan adanya pandemi COVID yang menghantam Indonesia tidak membuat pasar modal ini goyah, bahkan ya tetap stabil. Dan di tahun 2022 ini ternyata ada 59 tercatat perusahaan melakukan IPO, dan ini semuanya ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, oke, sekarang kita lihat di tahun 2023 nih yang sekarang ya, di April 2023 ya, tepatnya di tanggal 12 ini terdapat 31 emiten yang sudah IPO di bursa. Gila, cepet banget ya. Dengan bertambahnya emiten ini membuat jumlah perusahaan yang IPO di tahun 2023 sudah mencapai 864 emiten. Wow. Jadi kalau digambarkan di sini bagaimana di tahun 1602 di Belanda ya, dan itu juga dilakukan oleh perusahaan besar yang menjajah Indonesia yaitu VOC, dan akhirnya bergerak terus, bahkan di Indonesia sudah ada dari tahun 1912 walaupun akhirnya dibuka kembali pada tahun 1977. Ini mencerminkan bahwa Indonesia cukup lama ya, lebih dari 100 tahun tuh sebenarnya bangsa ini sudah mengenal yang namanya pasar modal. Wow. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman HR, dan jangan lupa ya tonton terus HR Room. Yang selanjutnya ini saya akan terus ya memberikan video-video yang baru, dan jangan lupa untuk comment, like, share, dan juga subscribe YouTube channel ini biar lebih banyak informasi, edukasi, dan pengalaman yang akan saya bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.